Selanjutnya kita akan melakukan backsighting. Jadi pada data ini atau project ini ada dua station yang memiliki backsight, yaitu TWRPU3 dan TWRPU4. Nah, jadi untuk melihat data backsightnya bisa kita drop down, terus kita pilih yang target, klik kanan, properties. Jadi di sini properties ini berisi informasi dari target pada TWRPU3. Dari nama foldernya akan tertampil, lalu ada koordinatnya, koordinat bawaannya, koordinat lokal dari alat, lalu ada juga koordinat yang sudah dimasukkan ketika akuisisi data. Seperti itu. Sama halnya juga pada TWRPU4, di sini berisi folder, lalu ada koordinatnya yang lokal, dan ada juga koordinat yang sudah dimasukkan ketika akuisisi data. Dan yang perlu diperhatikan pada jika ingin melakukan backsighting, kita buka informasi properties. Kita harus menyamakan atau melihat titik berdiri alat atau occupation point, yaitu TPU-A ini, dan backsightingnya atau backsight point BSTPU-B. Sama halnya yang di TWRPU4 ini juga harus diperhatikan titik berdiri alat dan backsightingnya. Lalu ketika memasukkan project sudah ada poin TPU A atau backsighting atau titik berdiri alat dari ketika akuisisi data, dan ini bisa dilihat di properties untuk koordinatnya. Jadi ini sudah koordinat ketika akuisisi data. Nah, bagaimana jika koordinat ini masih belum sesuai dengan koordinat yang sebenarnya? Kita bisa memasukkan data koordinat hasil pengukuran melalui import koordinat. Jadi bagaimana caranya? Kita pilih project ini, lalu pada selection kita pilih views dan import. Jadi untuk melakukan import ini bisa kita memilih di primitive atau di folder yang ada. Jika di web service itu tidak akan muncul, di map pun tidak akan muncul, maka harus kita memilih project ini. Lalu kita pilih import. Pada menu import ini kita memilih data koordinatnya. Jadi untuk data koordinat ini sendiri bisa menggunakan format file yang bermacam-macam, bisa CSV, SHP, DXF, DWG maupun TXT. Jadi saya berikan contoh format penulisan untuk CSV dan yang TXT. Jadi bisa kita lihat untuk format penulisan koordinat yang dapat dimasukkan langsung ke magnet kolase untuk CSV seperti ini. Jadi ada nama, easting, northing, dan elevasinya, atau nama X, Y, Z, nama poin. Sama halnya juga TXT, bisa kita susun dari nama poin, X-nya, Y, Z, seperti ini formatnya. Jadi kembali ke magnet kolase, bisa kita pilih yang CSV, bisa kita pilih open. Lalu jika sudah kita pilih OK. Jika berhasil, maka akan muncul successful import seperti ini. Jadi
Jadi lalu poin akan secara otomatis masuk ke primitif poin ini. Jadi karena titik sebelumnya itu sudah ada, maka jadi double. Jadi saya contohkan juga untuk yang titik menggunakan file format txt. Dan untuk yang txt ini dipilih open. Ketika txt ini kita perlu memilih separatornya, pembaginya dari data txt itu. Kita bisa pakai koma, tab. Jadi ketika membuat format txt kita bisa menggunakan berbagai macam separator pembaginya. Lalu kita bisa memilih nama dari field yang akan digunakan. Seperti ini untuk poin titiknya atau titik berdiri alat, kita pilih name. Oke. Lalu ini bisa kita pilih X karena istingnya, sama halnya seperti yang lain. Lalu kita tekan OK. Berhasil, akan muncul jendela seperti ini. Jadi seperti itu untuk cara memasukkan data koordinat yang ada. Lalu langkah selanjutnya untuk melakukan registrasi, jika ingin melakukan backciting dengan data yang sudah ada, kita pilih folder atau station, kita klik kanan, pilih occupation and backciting registration. Lalu akan muncul jendela OCC BS registration. Caranya dengan memilih pertama occupation point. Occupation point ini titik berdiri alat. Jadi kita samakan seperti data yang ada. Jadi kita lihat TPUA. Jadi untuk berdiri alatnya TPUA, bisa kita klik 2 kali pada occupation point ini. Lalu untuk backciting point BS TPUB, kita klik 2 kali juga. Lalu backside target kita klik 2 kali. Jika sudah kita pilih, kita tekan register untuk melakukan registration pada TWR PU3. Jika berhasil, akan muncul jendela registration sukses. Oke, dan jika sudah berhasil, kita bisa melihat report hasil perhitungannya. Jadi ini reportnya untuk residualnya, RMS-nya, dan horizontal vertical residualnya. Close. Jadi setelah ini selesai, kita bisa next station untuk ke station berikutnya, yaitu TWR PU4 yang ada backcitingnya juga. Sama halnya seperti sebelumnya, kita pilih titik berdiri alatnya terlebih dahulu, occupation point-nya, yaitu TPUB, klik 2 kali, lalu backside point, TPUA, klik 2 kali, lalu backside targetnya, klik 2 kali, lalu register. Jika sudah berhasil, akan muncul jendela seperti ini. Jadi registrasi sudah selesai.